terbatas kuasa-Mu Tuhan. Semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagiku. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Selamat malam, Ibu, Bapak, Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Puji Tuhan, kita pada malam ini bisa bersama-sama untuk kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Walaupun sampai saat ini kita masih diwajibkan, diharuskan melalui daring. Baik, Ibu Bapak yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sebelum kita bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan di malam hari ini, marilah kita bersama-sama bersatu dalam doa untuk kita bisa memohon pertolongan Roh Kudus, sehingga apa yang sama-sama kita baca, kita renungkan pada malam hari ini dapat berjalan dengan baik, karena Roh Kudus, hikmat Tuhan yang akan membimbing kita. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Allah Bapa kami yang bertakhta dalam kerajaan surga yang mulia. Puji syukur kami aturkan kepadamu Tuhan, karena pada malam hari ini Engkau izinkan kami untuk menyampaikan firman-Mu dalam doa malam hari ini. Tuhan, tanpa Roh Kudus-Mu, tanpa bimbingan-Mu, tanpa hikmat-Mu, kami tidak bisa berbuat apa-apa. Untuk itu, sertailah kami Tuhan dengan Roh Kudus-Mu, sehingga apa yang akan kami baca, kami renungkan pada malam hari ini dapat berjalan dengan baik dan benar sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Ibu, Bapak, Saudara yang Tuhan Yesus kasih, ya mengasihi Tuhan Yesus Kristus, pada doa malam hari ini kita mengambil tema mukjizat Tuhan masih ada. Mukjizat Tuhan masih ada. Dan bacaan yang akan mendukung pada renungan malam ini kita ambil dari Injil Matius pasal yang ke-9 ayat yang kedua sampai ke-8. Demikian firman Tuhan.
Maka dibawa oranglah kepadanya seorang lumpuh yang terbaring di tempat tidurnya. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Percayalah, hai anakku, dosamu sudah diampuni." Maka berkatalah beberapa orang ahli Taurat dalam hatinya, "Ia menghujat Allah." Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata, "Mengapa kamu memikirkan hal-hal yang jahat di dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan dosamu sudah diampuni, atau mengatakan bangunlah dan berjalanlah? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa." Lalu berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumahmu." Dan orang itu pun bangun lalu pulang. Maka orang banyak yang melihat hal itu takut, lalu memuliakan Allah yang telah memberikan kuasa sedemikian itu kepada manusia. Sedemikian jauh, Ibu, Bapak, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah bagi kita semua yang mau membaca, mendengar, dan merenungkan firman Tuhan ini, dan menjalankan firman Tuhan ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Ibu, Bapak, Saudara, mukjizat Tuhan masih ada. Itulah tema tadi. Sekarang, apakah itu mukjizat? Kalau kita buka kamus besar bahasa Indonesia, di sana dinyatakan atau diartikan bahwa mukjizat artinya adalah kejadian atau peristiwa ajaib yang sukar dijangkau oleh kemampuan pikir manusia. Mukjizat itu berawal dari kemustahilan, dan kemustahilan adalah ruang untuk Tuhan bekerja. Tapi kemustahilan hanya ada dalam kamus manusia, sedangkan di dalam Tuhan tidak ada kemustahilan. Lukas 1 ayat yang ke-37. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Tuhan mampu memutarbalikkan keadaan dengan cara yang Tuhan kehendaki. Mukjizat Tuhan masih ada dan tetap ada. Mukjizat terjadi dari zaman dahulu, zaman para nabi sampai zaman Yesus Kristus hingga saat ini, dan nanti bahkan selama-lamanya. Sebab kuasa Tuhan itu tidak pernah berubah. Yesus Kristus tidak akan berubah, tidak pernah berubah, baik dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Ibu, Bapak, Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, terjadi tidaknya mukjizat dalam hidup kita, dalam hidup seseorang, sangat ditentukan oleh seberapa besar iman kita kepada Tuhan. Apabila kita ragu-ragu iman kita atau bimbang dalam iman kita kepada Tuhan, tentu hal itu akan menjadikan penghalang bagi Tuhan untuk menjalankan mukjizatnya. Atau dengan kata lain, ketidakpercayaan adalah penghalang utama mengalami mukjizat Tuhan. Mukjizat terjadi karena kita memiliki iman. Sedangkan iman adalah
dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan, dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Tuhan tidak akan tergerak karena kebutuhan manusia, tapi yang menggerakkan hati Tuhan adalah iman kita, iman kepada Allah, iman kepada Yesus Kristus Tuhan kita. Sudah banyak mukjizat yang terjadi, baik di masa Perjanjian Lama maupun di masa Perjanjian Baru. Misalnya di masa Perjanjian Lama, mukjizat yang terjadi pada keluarga Abraham, di mana istri Abraham, Sarah, sudah sekian lama mendambakan seorang anak, bahkan sampai usia lanjut secara medis biologis itu tidak akan mungkin mendapatkan anak. Tapi toh ternyata karena iman Abraham yang begitu besar kepada Allah, maka Allah menjawab iman Abraham yang begitu yakin dan percaya kepada Allah, dan begitu besar imannya sehingga Sarah mengandung dan memperoleh seorang putra yang kita kenal sebagai Ishak. Demikian juga pada waktu itu terjadi pada keluarga Zakaria. Istri Zakaria, Elisabeth, sudah sekian lama mendambakan seorang putra, tapi dengan keyakinan iman teguh dan selalu berdoa, mohon kepada Allah, sehingga dengan iman yang begitu kuat, iman yang begitu besar, Allah mendengar jawaban doa dari Zakaria dan Elisabeth, sehingga keluarga ini dikaruniai seorang putra juga. Demikian Tuhan melakukan mukjizat itu dari dahulu, masa Perjanjian Lama, masa Yesus sampai sekarang. Dan seringkali mukjizat itu tidak hanya dilakukan oleh pada masa lalu, tapi Yesus pada saat menjalankan tugasnya, Mesiasnya, dilaksanakan di dunia ini, mengajarkan kabar baik, kabar kebenaran. Mereka atau Yesus selalu melakukan mukjizat. Lalu pertanyaan kita, mungkinkah mukjizat itu masih ada dalam kehidupan kita sekarang ini, sebagaimana yang telah dilakukan oleh para bapak-bapak iman kita terdahulu, termasuk Tuhan kita Yesus Kristus, yang pada pengajarannya selalu memberikan mukjizat, baik itu menyembuhkan orang sakit, bahkan membangkitkan seseorang yang sudah meninggal. Sekali lagi, pertanyaan kita, mungkinkah mukjizat itu masih ada dalam kehidupan kita sekarang ini? Jawab dengan tegas bahwa masih ada. Mukjizat itu masih ada. Mukjizat Tuhan masih akan terjadi pada kita sekarang ini. Karena Tuhan kita Yesus Kristus adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Tuhan Yesus dari dahulu sampai sekarang tetap sama. Tuhan Yesus tidak berubah dari dahulu sampai sekarang dan selama-lamanya. Sehingga mukjizat itu masih tetap ada dari dahulu sampai sekarang dan selama-lamanya. Dan masih akan terjadi pada kehidupan kita, asalkan kita beriman kepadanya. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Bapak, Ibu, Saudara,
Marilah sebelum kita mengakhiri doa malam ini, kita tutup dalam suatu doa. Mari kita bersama bersatu dalam doa. Terima kasih Allah Bapa kami yang bertakhta dalam kerajaan surga. Kami bersyukur karena malam hari ini Engkau boleh izinkan kami untuk membaca, merenungkan firman-Mu. Dan kami yakin dan percaya bahwa firman-Mu adalah sumber kehidupan kami, roti kehidupan kami. Dan kami yakin dan percaya mukjizat-mukjizat yang telah Engkau nyatakan pada saat-saat yang telah berlalu, kini masih akan terjadi sekarang dan selama-lamanya. Tuhan, kami berdoa kepada saudara-saudara kami yang sampai saat ini masih belum bisa atau belum sempat mengikuti persekutuan doa atau tidak sempat bersama-sama dalam mengikuti daring saat ini. Tuhan, lain waktu kami percaya Tuhan selalu memberikan kesempatan pada mereka, memberikan kesehatan, keselamatan, dan berkat-berkat yang lain. Tuhan, terima kasih dalam situasi pandemi saat ini, Engkau boleh pertemukan kami sekalipun lewat daring. Tuhan, tidak ada Tuhan yang lebih hebat, tidak ada Tuhan yang lebih berkuasa, tidak ada tabib yang lebih hebat kecuali Tuhan kami Yesus Kristus. Tuhan, malam ini kami akan melaksanakan istirahat kami setelah kami menjalankan kehidupan kami dari sepanjang pagi, siang hingga malam ini. Tuhan, sertai kami dalam istirahat malam ini dan bangunkan kami besok pagi dalam keadaan sehat walafiat. Tuhan, terima kasih atas penyertaan-Mu. Haleluya. Amin.